kita, Pangeran. Ada apa? Musuh datang. Musuh datang, Tuan. Suara sandi itu semakin ramai. Artinya musuh sudah dekat. Hancurkan mereka! Hidup Prabu Jayadipa! Hidup! Serang! Kejar dia! Tahan! Biarkan dia pergi. Tuan Pendekar benar-benar luar biasa. Dan siasat perang Pangeran benar-benar mengagumkan. Tidak lama lagi pasti mereka akan kembali dalam jumlah lebih besar. Ayo prajurit, tangkap kuda-kuda mereka. Apa rencana Tuan selanjutnya? Rencana Pangeran Indrabrata adalah dengan akan terus melakukan perlawanan namun sebentar saja, yang kemudian memancing pasukan musuh itu untuk memasuki medan jebakan yang telah dipersiapkan. Sudawirat memuji siasat dari si pangeran yang dianggapnya cerdik, namun Indrabrata yang rendah hati segera membantahnya karena bukan dirinya yang cerdik, namun itu berkat solidnya mereka dalam bekerja sama. Benar, Pangeran. Sebenarnya saya masih kurang yakin bahwa pengacau di pasar itu memang pengikut Jayadipa. Tapi sebagai prajurit, kita wajib mewaspadai. Apa telik sandi yang disebar belum menemukan jejak bekas raja itu? Hampir seluruh daerah di Sawapitu ini sudah diubek. Tapi mereka tidak menemukan persembunyian Jayadipa. Bahkan telik sandi kami menyelidiki sampai ke Malwapati, Tanjung Pura, dan Singolawang. Mereka seperti ditelan bumi. Itu kenapa kami mengira mereka sudah tewas. Tapi tiba-tiba kami dikejutkan dengan lolosnya para rakrian dan keluarga raja yang kami tahan di Gunung Melungker. Ampun Tuan Senopati, pasukan Jayadipa menjegal kami di hutan pinggir desa. Mendengar berita dari seorang punggawa, Senopati Diwangkara pun langsung terkejut dan yang lebih mengejutkan lagi jika pasukan dari mereka itu cukup kuat dan telah membantai pasukannya punggawa di pinggir hutan, dan kemungkinan mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyerang kota raja. Bagi sang Senopati itu tidaklah mungkin, karena dari mana bisa mendapatkan pasukan, karena semua penduduk telah dia ancam untuk tidak berhubungan dengan siapapun yang dekat dengan Prabu Jayadipa. Mungkin bantuan dari luar. Biasanya antara raja punya hubungan kekerabatan yang sangat kuat.
Diwangkara tidak pernah melihat jika Prabu Jayadipa memiliki hubungan akrab dengan raja manapun, dan menurutnya jika raja tua itu terlalu menutup diri dengan negeri-negeri tetangga. Tuan Senopati, Ya, kira-kira berapa orang pengikut Jayadipa waktu mereka meninggalkan Kedaton Saupitu? saya kira tidak lebih dari 60 orang. Kenapa? Jumlah itu cukup besar kalau mereka punya nyali. Karena kehebatan dan kesaktian sudah wirat, mereka jadi berani. Saya akan senang kalau saya diikutsertakan dalam pasukan yang akan menyerbu mereka. Tentu. Saya sendiri akan ikut, Tuan Pendekar. Kurang ajar. Kita dianggap angin Kasmala. Mereka berangkat perang tanpa melibatkan kita. Ya, Guru. Apa mereka mau cari gara-gara? Kita lihat saja. Kalau raja itu meremehkan kita, kurobohkan kedatonnya. Kuobrak-abrik seluruh negeri ini. Selamat berjuang, Senopati. Terima kasih, Kakang Pati. Tunggu, Tuan Pati. Kenapa kami tidak diikutkan, Tuan? Apa Tuan meragukan kemampuan kami? Sabar, sabar, Bahadur. Semua ada tugas masing-masing. Atau harus kubuktikan? Menekuk kepala dua orang ini. Apa? Tuan tidak terima dengan omongan guru saya, Silahkan. Hentikan! Saya tidak mau perkelahian memalukan seperti tadi kembali terulang. Bahadur, Kasmala, perlu kalian ketahui bahwa semua pembantu Sang Prabu memiliki tugas masing-masing. Saya tidak tahu. Maaf kalau dianggap salah. Salah besar. Dinda Senopati, Tuan Priamitra, silakan kalian meneruskan tugas. Terima kasih, Kakang Pati. Kami permisi. Baik. Sementara itu di kedatonnya Malwapati, Prabu Angling Dharma sedang merencanakan akan mengirim Telik Sandi yang akan dia utus ke negeri Sawopitu untuk mencari keberadaan penyihir jahat Bahadur beserta muridnya si Kasmala. Namun Sang Prabu tidak bisa mengirim Suliwa, karena kedua penyihir telah mengenali wajah si tabib muda itu. Maaf Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu berkenan, saya bersedia memanggul beban itu. Apa bijaksana membebani tugas seorang gadis? Sebenarnya Prabu Angling Dharma tidak meragukan kemampuan pendekar Ratri Pramudita,
namun selama ini wanita memang selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kaum lelaki. Ratri pun menjelaskan jika itu tidak apa, karena dirinya sudah terbiasa melanglang jagat. Patih Madrim pun setuju saja, namun tetap harus ada yang mengawal dirinya, namun tentu saja bukanlah kekasihnya sendiri, yaitu Suliwa. Jadi, Kalau saya diizinkan, Gusti, saya minta ditemani oleh Bongo. Bongo? Ya, Bongo boleh. Iya, saya rasa itu gagasan yang bagus, Gusti Prabu. saya setuju. Terima kasih, Gusti. Saya tidak tahu apakah masih mampu mengekang hawa nafsu saya untuk tidak berbuat jahat seperti yang selama ini saya lakukan. Selama ini, Iya. Sifat saya tidak ada bedanya dengan binatang. Tidak ada welas asih. Kekejaman yang paling busuk pun pernah saya lakukan. lalu bagaimana tiba-tiba Tuan Pendekar bisa berubah? Seorang pendekar yang saya yakin dia seorang resi memberitahu saya kalau ingin anak yang dikandung istri saya berwatak baik, maka saya harus meninggalkan semua perbuatan jahat saya. Tuan Pendekar tidak ingin anak Tuan meniru jejak Tuan. Bajingan tengik sekalipun tidak ingin anaknya menjadi bajingan. Begitu kan, Tumenggung? Sejak itu saya berusaha keras untuk menghentikan dan kalau perlu membunuh watak buruk saya. Tuan Pendekar, saya ingat bagaimana Tuan pernah tersinggung oleh Dinda Indrasyara dan nyaris membatalkan usaha Tuan untuk menjadi orang baik. Saya hanya menggertak Pangeran Indrasara karena jalan pikirannya tidak benar. Tuan Pendekar, kalau Dewata memberikan keberhasilan pada perjuangan kita, dan Gusti Prabu Jayadipa berhasil merebut kembali tahta kerajaan, hamba akan mengusulkan untuk mengangkat Tuan sebagai seorang rakyat. Terima kasih, Tumenggung. Terima kasih. Biarkan saya tetap menjadi pendekar. Karena seorang rakyat bertindak atas dasar perhitungan yang jelimet dan hati-hati. Sementara pendekar seperti saya bertindak berdasarkan bisikan hati. Sangat buruk seorang rakrian yang bertindak dengan cara-cara pendekar. Hati-hati, Tuan. Kemarin mereka menyerang kami di sini. Mereka sudah tidak ada. Lihat. Melihat jejak itu, pria mitra yakin jika kawanannya akan dapat menemukan sarang persembunyian Prabu Jayadipa jika terus mengikuti jejak tersebut. Dan Diwangkara pun memerintahkan prajuritnya untuk maju menyusuri jejak itu namun harus tetap waspada, karena kelihatannya jejak itu masih baru. Ayo. Sebagian dari pasukan kuda kita harus menjadi pasukan jalan kaki. Begitu ada isyarat untuk lari, segera mereka menuju ke tempat ini dan lari dengan kuda mereka. Agak rumit, Pangeran. Saya yakin kalau semua menjalankan sesuai dengan perintah, hasilnya pasti akan lebih baik. Dalam perjalanannya, Diwangkara menyampaikan keheranannya kepada pria mitra bahwa sang senopati heran dari mana kawanan Prabu Jayadipa mendapatkan kuda yang begitu banyak yang setidaknya ada 30 ekor kuda, dan selayaknya pasukan tempur jika pasukan kudanya ada 30-an, maka paling tidak mereka memiliki 45 prajurit pejalan kaki, dan itu sudah hampir 1 sagulma. Ampun Gusti,
Mereka datang? Di hutan Ponorogo, Gusti. Iya. Masih cukup banyak waktu. Paman Tumenggung? Iya. Kita songsong mereka. Baik, Pangeran. Seandainya mereka juga memiliki 9 buah kereta perang dan 9 ekor gajah. Tapi tidak ada bekas roda kereta maupun kaki gajah, Senopati. Tentu saja, hanya pasukan negeri besar yang membagi pasukan mereka dalam beberapa sagulah. Priamitra. Siaga! Menyebar semua! Kita terkepung! Hancurkan mereka! Serang! Tuan Pendekar, prajurit kita bisa habis kalau kita biarkan dibantai oleh pasukan musuh. Sudawira, ternyata kamu di sini. Kau harus mati di tanganku, pembunuh. Diam! Siapa yang berani menentang keinginanku, akan kuhabisi. Termasuk kau, Baron. Tunggu, Priamitra. Aku memang ikut mencuri kitab pusaka mertuamu. Tapi bukan aku yang membunuh mertuamu. Melainkan Nyai Durgandinilah yang melakukannya. Apa bedanya? Dia adalah gurumu. Maaf, Priamitra. Ah, setan. Iya. Sabar, Priamitra. Sabar. Jangan lanjutkan pertarungan ini. Tidak pantas kau menuduh kekasihku. Tangan setan. Jangan, guru. Jangan, Wira. Saya mohon, guru. Jangan gunakan teknik guru.
ilmu racun mertuamu sudah kuserap, Pria Mitra. Aku tahu kau tidak akan mati dengan ilmu rengkah gunung. Dan aku pun juga tahu bahwa kau pun akan menderita kesakitan yang sangat sebelum ajalmu tiba. Kau sudah menyakiti aku, Pria Mitra. Jangan, Wira. Alexis Pria Mitra. Setelah menarik mundur pasukannya, kini Pangeran Indrabrata memerintahkan mereka untuk kembali, namun dengan melewati jalan tikus. Sedangkan untuk pasukan berkuda, Pangeran Indrabrata memerintahkan mereka untuk tidak berjalan cepat, karena sang pangeran ingin memancing pasukan musuh itu agar memasuki medan jebakan. Tuan Pendekar, Tuan, mana musuh saya tadi? mereka melarikan diri. Ternyata benar. Dia itulah yang membunuh mertua saya. Kejar mereka, Tuan! Prajurit, kejar mereka! Pangeran, kita menunggu apa, Pangeran? Kita sengaja menunggu mereka. Begitu kelihatan pasukan mereka menyerang, baru kita lari. Ya, bagus, Pangeran. Semua prajurit, dan! Ajian yang Tuan gunakan sangat mengerikan. Saya sendiri sebenarnya ngeri untuk menggunakannya. Tapi terpaksa saya lakukan. Karena pendekar sewaan itu benar-benar menginginkan kematian saya. Siapa dia, pendekar? Kepada sang Pangeran Wirat menceritakan jika Pria Mitra adalah kakak iparnya, kakak kandung dari istrinya sendiri yaitu Lokahita. Semua permusuhan yang terjadi dijelaskan Sudawirat yang disebabkan oleh gurunya yang bernama Nyai Durgandini, yang telah mengajaknya untuk menghancurkan padepokan Gunung Kencana dan membunuh maha gurunya. Sedangkan Pria Mitra adalah menantunya, yang tentu saja sangat menaruh dendam atas kematian mertuanya, yang padahal si Nyai Durgandinilah yang membunuh mertuanya itu. Siap, Pangeran.
mereka sudah datang. Iya, pasukan, siaga. Ingat, jangan terlalu cepat. Lari! Tuan Pendekar! Awas jebakan! Awas jebakan! Awas jebakan! Awas jebakan! Tahan! Tunggu! Saya sudah berteriak memperingatkan seluruh pasukan, tapi tidak ada yang dengar. Sebenarnya saya mendengar teriakan Tuan. Tapi pasukan itu sulit sekali dicegah. Mereka benar-benar cerdik. Tuan Pendekar, apa kita akan terus mengejar mereka? Pria mitra belum tahu ada apa lagi di sana, yang jangan-jangan seluruh hutan di sana telah dipenuhi jebakan yang lebih dahsyat dari tempat yang tadi. Diwangkara pun yakin jika nanti dirinya dan pria mitra pasti akan ditertawakan penyihir dari Hindustan itu, karena ini adalah kegagalan yang benar-benar sangat memalukan. Tuan menyalahkan saya. Sama sekali tidak. Semua ini memang saya yang salah. Gusti Prabu, kita telah berhasil membantai ratusan pasukan mereka di medan jebakan. Jeripayamu menuai hasil, Puru. Terima kasih, Gusti. Dan kamu, Indrabrata, ternyata kamu sudah dewasa. Semua atas bantuan Tumenggung Jambe. Dan juga Tuan Pendekar Sudawirat. Mana pendekar itu? Hamba Gusti. Hamba Gusti Prabu. Hebat kau, Wirat. Kamu telah memberikan kemenangan bagi kami semua. Tidak, Gusti Prabu. Semua keberhasilan ini murni dari pemikiran dan perencanaan yang sangat bagus Pangeran Indrabrata. Saya dan semua pasukan hanya menjalankan perintah beliau.
Prabu Jayadipa akhirnya mengucapkan terima kasih atas keberhasilan seluruh prajurit yang telah ikut berlaga, karena perjuangan mereka semuanya itu merupakan langkah awal yang sangat baik. Dan Sang Prabu pun berharap sekaligus berdoa, yang semoga Sang Dewata merestui perjuangan mereka semuanya dan memberikan kemenangan. Kurang ajar. Tidak masuk akal. Pasukan sebesar itu bisa dihabisi orang-orang Jayadipa. Mereka membuat medan jebakan yang sangat luas, Kandapati. Kami hampir berhasil menghabisi seluruh kekuatan mereka. Tapi mereka mampu melarikan diri. Waktu itu, pendekar yang mereka sewa menghancurkan tubuh Tuan Priamitra dengan ilmu rengka gunung. Hancur? Iya, Kandapati. Saya sendiri cemas, sebab keadaan tubuh Tuan Priamitra hancur. Tapi tiba-tiba, tubuh Tuan Priamitra berhasil utuh kembali. Rupanya beliau punya ajian rawa rontek, Gusti Pati. Melihat itu, semangat pasukan kami timbul, dan dengan gagah berani mengejar pasukan pengikut Jayadipa. Tanpa sadar, kami memasuki hutan yang dipenuhi jebakan. Mereka semua tewas, hampir tanpa sisa. Untung Tuan Priamitra masih sempat menyelamatkan saya. Kalau tidak... Kalau tadinya kalian menyertakan kami, tentu peristiwa bodoh itu tidak akan terjadi. Sehebat apa kalian? Kalian pikir dalam perang? Ilmu santet seperti andalan kalian itu bisa digunakan. Oh, Perang menuntut kejantanan dan keberanian. Sementara ilmu kalian adalah ilmu manusia pengecut.